Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat tahu aci asli buatan Ortega atau orang Tegal ya. Jadi kalau di Tegal itu memang yang salah satu terkenal adalah tahu aci, dan ini enak banget, cocok banget buat dimakan keluarga ataupun buat usaha. Bantu klik subscribe, like, dan share ya biar saya makin semangat. Pertama-tama kita siapkan 10 biji itu tahu kuning. Jadi kalau bikin tahu aci baiknya tahu kuning ya, karena di Tegal itu rata-rata kebanyakan tahu kuning, dan kuningnya itu asli dari kunyit, bukan pewarna. Ini satu kita sisihkan ya untuk dihaluskan, dicampur dengan adonan tepungnya, sisanya kita belah. Nah ini kita belah jadi dua segitiga ya. Oke, ini di dalamnya padat, berarti bagus. Pastikan tahunya masih fresh ya, seger. Nah kalau di Tegal aslinya tahunya biasanya udah berasa asin, jadi saat digoreng pun udah berasa ya tahunya. Nah kebetulan saya di Bogor dan tahu-tahu sini rata-rata belum asin ya, jadi nanti akan saya rebus dengan air garam sebentar ya. Oke, habis ini kita siapkan panci dan air. Kita siapkan airnya 800 ml ya, sampai 1 liter. Ini tambahkan garam 1 sendok makan. Berikutnya kita aduk-aduk. Selanjutnya kita panaskan dengan api sedang, dan ini saya videonya percepat ya, ini udah mulai mendidih. Kita aduk lagi, pastikan garamnya sudah larut dalam air panas ini. Oke, berikutnya kita masukkan tahu yang sudah kita potong-potong. Kita belah, maksudnya ya, belah jadi dua. Nah ini kita masukkan semua tahunya. Kalau misalnya memang di daerah kalian tahunya udah asin, nggak perlu ini ya, nggak perlu direbus dengan air garam lagi. Jadi step ini di skip aja, dilewatin saja. Nah ini kita diamkan sampai mendidih kurang lebih 10 menit ya. Jadi saya bikin 10 menit, dan ini sambil saya ratakan airnya biar semua terendam. Habis ini kita matikan, biarkan sampai dingin. Dan berikutnya sambil kita siapkan acinya, adonan aci. Ini aci kasar ya. Jadi kalau misalnya di tempat kalian ada aci kasar, pakai aci halus nggak apa-apa ya. Jadi tepung tapioka halus 125 gram. Dan berikutnya tepung terigu 25 gram. Selanjutnya kita berikan garam 1 sendok teh dan lada halus setengah sendok teh. Berikutnya, nah ini tipsnya nih, jadi kita kasih 1 biji tahu yang sudah dihaluskan bersama 1 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah. Terus berikutnya ini daun kucai, kita potong-potong halus. Kalau misalnya susah nyari daun kucai, bisa diganti dengan daun bawang ya, 15 gram. Oke, berikutnya kita masukkan air, ini 50 ml. Kita masukkan separuh dulu ya, jadi biar tidak berlebih. Jadi kita pastikan tepungnya dan airnya cukup. Nah ini kalau misalnya masih seperti ini, kita masih butuh air nih, jadi kita tambahkan. Oke, nah kita aduk rata lagi. Ini videonya saya percepat ya. Oh ya, pastikan tangannya sudah bersih, sudah cuci tangan dengan sabun. Oke, ini tetes terakhir ya. Sebenarnya udah saya ukur sih, jadi 50 ml udah pas.
Nah, ini kocai saya juga sebenarnya di Bogor juga agak susah nyari ya di pasar tradisional. Biasanya saya nyari di Superindo, terus pas dapat nanti saya potong-potong kecil, nanti langsung masukin freezer. Eh, Oke, nah ini bentuknya kayak gini ya. Jadi sudah bisa dipulung, nggak lemes banget, tapi juga nggak yang ini banget ya. Pokoknya kira-kira udah bisa dipulung. Oke, ini sudah siap ya untuk ditempel di tahunya. Nah, ini tahunya yang sudah dingin dan sudah ditiriskan ya. Jadi pastikan sudah tiris karena agar mudah ditempelin dengan tepung acinya. Kita timbang. Ini total 275 gram. Nah, kalau dibagi tahu kita tadi 9 biji ya, potong 2 jadi 18 per satu bijinya, berarti butuh 15 sampai 16 gram. Nah, ini kira-kira segini. Biasanya kadang kalau pengen ditimbang cukup sekali, terus nanti yang kedua, ketiga dan seterusnya kira-kira saja. Nah, ini kalau ini versi saya nih, versi cepat. Ini kita butuh 18 ya, 18 apa namanya untuk itunya ya. Tahunya. Jadi saya bagi 2, berarti masing-masing itu ada 9 ya. Jadi ini satu genggam besar dibagi 3, ini juga dibagi 3 lagi. Dan nanti satu buletan ini kita bagi 3 lagi. Jadi total 18 ya. Nah, ini kita siapkan loyang. Nah, ini kita bagi 3 nih. 1 2 3. Nah, lagi ini juga dibagi 3 juga semua ya. Jadi masing-masing pokoknya pertama dibagi 2 dulu, berarti harus masing-masing 9 ya. 9 tambah 9 18. Nah, jadi satu potongan besar tadi dibagi 3 lagi, dibagi 3 lagi. Cuman kalau misalnya bikin banyak ya untuk jualan atau apa, biasanya udah biasa sih, jadi nggak perlu dibagi-bagi kayak gitu, jadi pakai filling aja. Nah, ini mulai ditempel di atas tahunya. Nah, ini caranya kayak ditarik ke belakang gitu ya, pakai jari. Nah, jari yang jalan ini nih, jari. Oke, kita tarik, kita rapikan ya, kira-kira di atasnya itu ketutup tepung adonan aci ini. Nah, ini lepas nggak sih? Nggak dijamin ya. Jadi karena tadi ada tipsnya, triknya, yaitu adonannya dikasih tahu kuning yang dihaluskan. Nah, itu sebagai perekat juga ya. Jadi nggak perlu telur juga, nggak perlu ditusuk-tusuk, nggak usah. Ntar kita lihat hasilnya ya pas goreng ya. Nah, ini sama dibentuk. Oke, ini juga sama, pokoknya sampai selesai ya. Oke, sambil agak ditekan dikit biar agak nempel gitu ya. Saya balik ya biar kelihatan lebih jelas hasilnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini videonya saya percepat ya. Oh iya, tadi yang tentang kucai ya. Jadi biasanya saya sekali beli, saya bersihkan, saya potong-potong, saya masukin box, saya masukin freezer. Jadi nanti diambil sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini saya percepat saja. Oke, cakep ya. Ntar lama-lama kalau sering bikin, pokoknya juga udah terbiasa ya. Tahunya tadi saya pakai sebungkus ya, isi 10 biji, satunya saya sisihkan untuk dihaluskan, dan yang 9 biji yang saya potong-potong, jadi total 18 biji. Seru ya. Ya mungkin mirip-mirip tahu bakso ya, tapi ini isinya aci. Ini terkenal banget dan biasanya buat oleh-oleh yang orang Tegal asli yang merantau di Jakarta, Bogor, Semarang dan lain-lain. Biasanya ini kalau misalnya dia mudik terus balik lagi ke perantauan sebagai oleh-oleh. Oke, hampir selesai ya, dikit lagi ya.
Dan biasanya ini juga dijualnya ada yang mentah, setengah mateng, dan ada yang mateng ya. Jadi biasanya kalau kalau mentah sih biasanya nggak tahan terlalu lama ya, dibawa jauh-jauh. Jadi biasanya kalau untuk yang oleh-oleh biasanya setengah mateng, jadi nanti nyampe tujuan digoreng lagi biar masih anget. Tapi jangan sampai matang banget ya, soalnya nanti kalau misalnya digoreng lagi berikutnya agak keras, nggak selembut gorengan pertama. Jadi kalau misalnya mau buat oleh-oleh, goreng setengah matang saja dulu, nanti nyampe tujuan baru digoreng lagi, jadi pas makan anget-anget enak. Akhirnya sudah selesai, ini sudah siap, tinggal digoreng. Kita goreng, yuk kita siapkan. Oh iya, ini barangkali mau ini ya, mau buat ngasih orang atau mau dijual untuk versi mentahnya, ini kita siapkan box. Ini ukuran 650 ml, bisa didapat di toko-toko bahan kue atau toko plastik ya terdekat, ataupun di marketplace juga banyak. Oke, ini biasanya isi 10 nih kalau yang mentah. Nah, ini kita isi 3 di pojok, terus tengahnya diisi 4. Ini usahakan yang agak kecil-kecil di pinggir ya, jadi nanti tengahnya kan agak lebar tuh. Biasanya kan kita motong ada yang sama, ada yang satu sisi kegedean, satu sisi kekecilan gitu ya. Yang kecil taruh di sisi kanan kirinya. Oke, pas ya 10 ya. Nah, oke, cakep banget ya. Ini tinggal ditutup, kalau ada stiker brand tinggal ditambah. Udah siap ya untuk diberikan ke orang atau untuk jualan. Oke, ini yang untuk digoreng ya. Kita siapkan wajan dengan minyaknya. Minyaknya yang banyak ya, soalnya biar kerendam. Kalau gorengnya nggak kerendam nanti hasilnya kurang optimal. Kita biarkan sampai panas dengan api sedang. Oke, ini udah mulai panas. Kita masukkan tahunya satu-satu. Nah, setelah minyaknya panas, nanti apinya langsung dikecilkan ya. Jadi tujuannya adalah agar adonan acinya matang merata. Jadi kalau misalnya dengan api sedang ataupun bahkan besar, jadi udah kering di luar tapi adonan acinya belum mateng gitu. Itu tipsnya juga ya. Oke, ini kita masukkan semuanya. Gak sabar menunggu ya. Kalau ada yang pernah ngerasain sih enak. Nah, ini sambil saat setengah mateng dibalik ya, sambil untuk memisahkan yang nempel-nempel. Soalnya kalau udah keburu kering dipisahkan biasanya lebih butuh perjuangan atau lebih susah lah ya. Jadi ini mumpung masih agak-agak lemes, langsung dibalik maksud saya ya. Ini dibiarkan, ini videonya sebenarnya saya cepetin ya, jadi kira-kira udah agak kering lagi kita balik ya gitu. Jadi ini sebenarnya nggak cepet-cepet banget sih, karena videonya biar nggak terlalu lama jadi saya percepat. Nah, ini didiamkan terus sesekali sambil dilihat, kalau udah kering kita balik. Nah, pokoknya tadi ya tipsnya ya, apinya kecil jadi biar di luarnya kering, adonan acinya juga mateng sampai ke dalam-dalamnya. Wah, ini udah mateng nih, udah mateng, udah kering. Ini kurang lebih gorengnya 10 menit ya, kurang lebih ya. Oke, ini kita angkat. Jadi tadi ngerebusnya 10 menit dan gorengnya juga 10 menit sama ya. Oke,
Tada, ini hasilnya. Dan untuk pelengkapnya biasanya menggunakan cabai rawit hijau. Kalau misalnya pengen dengan sambal kecap juga bisa juga sih. Nah, ini enak banget. Nah, kita coba cek ya. Hasilnya udah matang belum nih dalamnya. Kita potong. Aduh, suhunya panas banget ini. Yeay, tuh di dalamnya mateng ya. Warnanya bening. Kalau misalnya belum matang biasanya masih berwarna tepung, putih tepung. Oke, ini kita coba kemas juga, sama ya kayak tadi, cuma bedanya saya kasih kertas doilis. Nah, ini kertasnya bisa dibeli juga di toko bahan kue. Ini kita rapikan di kanan kiri. Ini biasanya orang suka tuh belinya yang panas-panas ya, jadi memang biasanya baru goreng atau kalaupun misalnya nggak baru goreng banget, pokoknya masih anget deh, itu kami suka banget yang kayak gini. Nah, ini untuk pelengkap, cabenya dimasukin ke plastik klip kecil ya, terus tinggal kita tutup. Kalau ada brand boleh ya ditempel stikernya. Oke, saya buka aja ya tutupnya. Tada, udah versi yang mateng dan yang mentah. Ini yang mentah. Ini bisa dimasukin ke freezer ya, yang mentah ya. Kalau mau dipakai agak lama, cuma kalau misalnya sehari 2 hari mah cukup di chiller saja. Oke, semoga bermanfaat. Bantu klik subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.